Arab Saudi dikenal sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar ketiga di dunia dengan pendapatan mencapai ratusan triliun. Hanya saja, beberapa tahun terakhir ini harga minyak dunia mengalami penurunan. Mentaktisi itu, Arab Saudi membuat sebuah kebijakan yang terbilang sangat ambisius di sektor pariwisata. Tujuan utamanya mengurangi ketergantungan ekonomi negara terhadap minyak bumi. Jika berhitung potensi, kebijakan ini memang potensial karena salah satu pendapatan negara terbesar juga berasal dari wisata religi. Nah, salah satu kebijakan yang diambil dikenal dengan nama NEOM. Letaknya di Provinsi Tabuk, barat laut negara yang menghadap Mesir di seberang Laut Merah. Megaproyek ini digagas oleh putra mahkota dan penguasa de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kota NEOM nantinya memiliki luas 26.500 km di atas tanah gurun yang gersang. Namun dengan teknologi tinggi dan punya kapasitas sampai jutaan orang di tahun 2030. Orang-orang yang tinggal juga tidak akan disebut orang Saudi, tapi dengan sebutan Neomian. Beberapa proyek yang dibangun diantaranya adalah Gedung Pencakar Langit The Line, Kompleks Oksagon, Resort di Pulau Sindela, dan Resort Ski Trojena. Yang mungkin paling gila nih adalah The Line. Nantinya lokasi ini memusatkan aktivitas di Gedung Pencakar Langit yang terbuat dari kaca berbentuk garis memanjang, membelah gurun dengan tinggi 500 meter, lebar 200 meter, dan panjangnya 170 km. Memang sangat panjang, tapi dapat diakses dari ujung ke ujung hanya 20 menit saja dengan kereta bawah tanah super cepat. Anggarannya pun super fantastis, mencapai 500 miliar US dollar atau sekitar 7.700 triliun rupiah. Jika benar terlaksana, proyek ini digadang-gadang menjadi pusat ekonomi dunia dan akan menyamai atau bahkan menandingi Dubai. Menjadi yang tertinggi ke-12 di dunia dan yang terpanjang di dunia. Namun, proyek ini sangat diragukan dan ditentang. Klaimnya proyek ini didedikasikan agar ramah lingkungan, tapi menggunakan bahan kaca. Rencana proyeknya juga selalu berubah selama bertahun-tahun. Anggaran proyeknya juga belum pernah ada sebanyak itu. Awalnya Pangeran MBS merancang NEOM sebagai kota bebas dari aturan Islam. Mengizinkan pusat hiburan di NEOM, menyediakan alkohol, dan membebaskan pengunjung wanita menggunakan bikini. Namun, semua itu menuai kontroversi dan ditentang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Proyek ambisius ini juga merelokasi secara paksa kelompok etnis Bedouin Huwaitat yang sudah lama tinggal di lokasi pembangunan. Bahkan, Sadli Al-Huwaiti dan kerabatnya yang menolak penggusuran sukunya dijatuhi hukuman mati. Besar kemungkinannya, proyek ini hanya janji-janji palsu tentang pelestarian lingkungan dari perancangnya. Nah, proyek yang juga dibangun dan menjadi lanjutan proyek NEOM adalah proyek Laut Merah dengan kontrak awal yang mencapai 30 triliun rupiah. Lokasinya berada di pantai Laut Merah Provinsi Tabuk. Direncanakan proyek ini menjadi jawara dalam hal pariwisata. Total luasnya sekitar 34.000 km, termasuk 9 pulau lepas pantai yang masih alami, juga masuk dalam proyek yang terus dibangun. Akan ada hotel super mewah, bandara internasional yang diperkirakan akan meraup pendapatan negara 82 triliun per tahunnya. Nantinya kawasan ini akan menampilkan hamparan gunung berapi yang tidak aktif, gurun, dan satwa liar. Saudi juga berencana menonjolkan sisi pelestarian lingkungan dan mengandalkan sumber energi terbarukan, serta melarang penggunaan plastik sekali pakai. Nah, tantangan besar proyek ini tentang konsumsi air. Arab Saudi tidak memiliki air yang cukup karena sebagian besar wilayah adalah padang pasir. Arab Saudi sangat mengandalkan hasil pemisahan kadar garam air laut yang menghasilkan air bersih dan pengeboran air tanah sebanyak 600.000 kubik per hari. Sementara, proyek Laut Merah nantinya akan menggunakan 56.000 kubik air per harinya. Artinya nih, 10% konsumsi air bakal lari ke pembangunan Laut Merah. Salah satu proyek yang juga ultra mewah di pantai Laut Merah Arab Saudi adalah Amala. Fokusnya membangun fasilitas kesehatan, seni, dan wisata laut untuk tujuan promosi konservasi budaya dan pelestarian ekologi.
Proyek ini dirancang dengan tujuan wisata Triple Bay, pengembangan pesisir, dan The Island dengan pengalaman berbeda masing-masingnya. Triple Bay misalnya, dirancang untuk tujuan mencari ketenangan dan kesehatan holistik dengan fasilitas berupa resort medis dan kesehatan yang mewah, ditambah berbagai fasilitas rekreasi. Pengembangan pesisir nantinya akan menjadi pusat penting bagi budaya dan seni kontemporer di tingkatan Timur Tengah. Destinasi ini akan menampilkan desa budaya untuk para seniman kontemporer dan pelestari ekosistem laut. Sementara The Island akan menawarkan kebun botani Arab dan museum yang menampilkan karya seni, patung, dan pemandangan. Mega proyek yang dibangun di tanah seluas 4.155 km persegi ini akan dilengkapi dengan fasilitas bandara, 25 hotel berisi total 3.000 kamar, perumahan pribadi dan apartemen, serta area retail dengan 200 gerai. Amala telah masuk dalam Saudi Vision 2030 dan akan menjadi lanjutan mega proyek NEOM dengan total anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Nah, 20 menit ke arah barat laut dari pusat kota Riyadh juga akan dibangun destinasi tujuan wisata budaya terkemuka di dunia. Mega proyek ini dikenal dengan nama Gerbang Ad-Diriyah. Kota penuh sejarah, situs warisan dunia UNESCO, ibu kota dari dinasti Saudi pertama yang kini berupa reruntuhan, akan dibangun restoran dan hotel termewah di dunia dengan gaya arsitektur tradisional Najdi. Proyek ini dimulai sejak 2019 dengan total anggaran mencapai 263 triliun. Setelah proyek rampung, Diriyah akan menjadi jantung sejarah dan budaya Arab Saudi, memamerkan ke dunia lebih dari 300 tahun sejarah kerajaan Arab Saudi. Proyek ini juga didedikasikan untuk mendukung inovasi di bidang seni digital, kecerdasan buatan, dan teknologi modern. Di bawah mandat Otoritas Pengembangan Gerbang Diriyah, proyek menargetkan akan menarik 27 juta pengunjung lokal dan internasional pada tahun 2030 mendatang. Arab Saudi menyulap gurun pasir menjadi tuan rumah pameran seni dan hiburan-hiburan modern. Proyek yang juga dinilai ambisius dan menimbulkan kontroversi adalah mega proyek Al-Ula. Letaknya 400 km sebelah utara Madinah. Kawasan Al-Ula sebagian diselimuti bebatuan dan gurun dengan banyak warisan sejarah dan budaya asli Timur Tengah. Ini adalah kota bersejarah yang dimiliki Arab Saudi yang mencakup lebih dari 200.000 tahun sejarah manusia yang belum dijelajahi, termasuk kota Hegra di Nabatea yang menjadi situs warisan dunia UNESCO pertama Arab Saudi. Dalam sejarahnya, Al-Ula adalah kota yang paling dihindari Nabi Muhammad karena merupakan tempat jin dan ruh jahat bersemayam. Namun otoritas Arab Saudi dilaporkan mengucurkan modal hingga 214 triliun untuk menyulap Al-Ula menjadi kawasan arkeologi pariwisata, budaya pendidikan, hingga seni bernuansa modern. Bagian penting dari skema ini adalah pembuatan jalur tram rendah karbon yang menghubungkan 5 distrik berbeda di seluruh wilayah.